Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu dan Saudara pendengar berita selamat jadi rumah dimanapun berada kita hari ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16 dengan judul perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangannya Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan menjadi target dalam setiap peperangan, dan keberhasilan merupakan tujuan utama dalam setiap perjuangan. Karena itu, untuk mencapai kemenangan dan keberhasilan, orang akan berusaha melakukan apapun agar bisa tercapai. Bertolak dari bacaan firman Tuhan di atas, mari melihat bagaimana kemenangan dan keberhasilan orang Israel mengalahkan orang Amalek. Saya catat beberapa 3 bagian. Yang pertama, memegang tongkat Allah pada ayat yang ke-9. Dalam menghadapi peperangan, kita perlu menyiapkan senjata yang kuat sehingga bisa mengalahkan lawan. Senjata yang kita perlukan di sini adalah tongkat Allah, dalam artian iman yang teguh kepada Allah sumber kekuatan. Nah, untuk menumbuhkan iman yang teguh, kita perlu memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dalam doa, puji-pujian, membaca dan merenungkan firman Tuhan, beribadah dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, penyerahan diri total kepada Allah. Ayat yang ke-11 melaporkan kepada kita, waktu Musa mengangkat tangan, bangsa Israel lebih kuat. Dan waktu tangan Musa diturunkan, lawannya lebih kuat. Perjuangan apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan tercapai kalau bukan Tuhan yang memberikannya. Karena itu sangat penting dalam hidup ini, apapun yang diperjuangkan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, ketekunan dan kesetiaan. Dalam semua perjuangan tidak semua tercapai. Ada kalanya kita gagal dalam hal-hal tertentu, dan tidak sedikit
orang yang kecewa, putus asa, dan bahkan menjadi malas untuk berjuang lagi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar berita Selamat Jadi Dumah hari ini, mari kita belajar. Terkadang kegagalan itu Tuhan izinkan terjadi bukan karena Tuhan tidak sanggup memberikannya pada kita, tetapi Tuhan sedang mengizinkan terjadi untuk melihat sejauh mana kita tetap tekun dan setia padanya saat-saat demikian. Saudara yang terkasih, dalam berjuang itu gagal sudah pasti, sementara berhasil adalah rahasia. Bagi kita yang memegang tongkat Allah dan penyerahan diri total kepada Allah dan hidup dalam kesetiaan pada proses Allah, itu adalah kebanggaan. Sementara keberhasilan itu adalah bonus. Karena itu bagi kita semua yang sedang berjuang dalam bidang apapun, mari ingatlah, Tuhanlah panji-panjiku, dan Tuhan berperang melawan musuh orang-orang pilihannya turun-temurun. Selamat menjalani hari ini. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Selamat berjuang, penuhi diri dengan semangat, dan ingat, dalam perjuangan kita selalu ada Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga. Mengucap syukur untuk hari yang penuh dengan kesukacitaan ini. Kami diberikan waktu, diberikan nafas hidup, dan diberikan kesempatan untuk menjalankan semua aktivitas kami. Mohon pengampunan-Mu atas setiap ketidakmampuan kami dalam melakukan kehendak-Mu, baik itu yang timbul dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kuduskan kami Bapa di sorga, dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa menyerahkan akan semua kegiatan kami di sepanjang hari ini, yang bekerja di sawah, yang bekerja di ladang, yang bekerja di kantor, yang bekerja dalam pelayanan, yang bekerja di dalam rumah tangga, bahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan Yesus Kristus mampukan kami semua untuk mengerjakannya dengan segala penyerahan diri kepada Tuhan, dengan selalu berpegang teguh pada tongkat Allah, dan melakukannya dengan hati yang penuh dengan ketekunan dan kesetiaan. Mampukan kami untuk melakukan semuanya dengan ikhlas, dengan tulus bagi Tuhan dan bagi sesama. Berkati juga akan semua kami yang menjalani hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang dalam berbagai pergumulan kehidupan, Engkau hadir memberikan solusi dan jalan keluar. Ajarlah kami untuk menggantungkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga, Allah kami yang berkuasa itu, yang menjadi panji-panji kami, dan yang akan terus berperang untuk melawan musuh orang-orang pilihannya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami, berdoa serta memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.